Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, di mana kita bersama-sama menjelajahi keindahan ajaran Islam dan membangun ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, kita akan berbagi inspirasi, pengetahuan, dan hikmah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Mari kita tingkatkan iman dan memperdalam pemahaman kita tentang Islam dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Golongan orang-orang yang dijamin masuk surga menurut Al-Quran dan hadis. Surga menjadi tempat yang paling didambakan oleh umat muslim setelah kematian. Bahkan visualisasi surga sering dikaitkan dengan tempat yang indah, nyaman, dan penuh kenikmatan. Sebagai tempat yang kekal untuk golongan orang-orang beriman, surga memiliki berbagai macam tingkatan yang disesuaikan dengan amal ibadah seseorang ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji surga bagi setiap orang yang menjalankan kehidupan dengan penuh kepatuhan dan keimanan. Lalu siapa aja ya golongan orang yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terdapat 4 golongan yang dijanjikan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 95 yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Berdasarkan surat Ali Imran tersebut berikut penjelasan lengkap 4 golongan yang dijanjikan surga, yaitu orang yang berhijrah, lalu orang yang diusir dari kampung halamannya, seseorang yang tersakiti, yang berperang dan terbunuh ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. terdapat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, seorang muslim yang mampu menjaga lisannya, ucapan, untuk tidak menyakiti orang lain, muslim yang memberi makan orang lapar, dan muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Har Abu Daud dan Tirmidzi. Berikut penjelasannya. 1. Muslim pembaca Al-Quran. Berdasarkan hadis di atas, golongan pertama yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang membaca Al-Quran. Membaca kalamullah selalu menjadi hal yang mulia yang amalan pahalanya sangat besar. Tidak heran bagi seseorang yang rajin membaca Al-Quran dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, membaca Al-Quran juga dapat memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Dengan demikian, mari kita jadikan aktivitas baca Al-Quran menjadi rutinitas yang harus kita lakukan setiap hari. 2. Muslim yang menjaga lisannya. Lisan merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi indera yang dapat mengutarakan segala hal. Namun, kerap kali lisan menjadi bumerang bagi siapa saja yang tidak bisa mengontrolnya. Banyak dosa yang disebabkan karena tidak bisa menjaga lisan seperti ghibah, menggunjing, mengadu domba, dll. Dengan demikian orang-orang yang dapat menjaga lisannya mendapat pahala yang tak terkira dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang dapat menjaga lisan dan ucapan. 3. Muslim yang memberi makan orang lapar. Golongan ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah adalah muslim yang peduli kepada sesama. Termasuk muslim yang memberi makan orang yang lapar seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Har Tirmidzi. Tidak ada hal baik yang tidak diberi ganjaran pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Selain menjadi ibadah yang wajib dilakukan umat muslim, melaksanakan puasa di bulan Ramadan dapat menjadikan diri kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pintu surga bagi orang yang berpuasa yang disampaikan dalam sebuah hadis Sahal R.A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa,
pada hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadits Bukhari dan Muslim.